Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, ya sahrul Ramadan. Bulan yang selalu kita nantikan, bulan yang selalu kita rindukan. Semoga selalu kita bisa berjumpa di Ramadan. Ramadan, ada juga malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Apakah bisa kita mendapatkan Lailatul Qadar? Nah pemirsa, Masya Allah materinya. Saya Mugi Zainal di Jelang Iftar kali ini akan membahas masalah malam Lailatul Qadar. Dan insya Allah kita memberikan materi ini bermanfaat untuk pemirsa. Amin, amin. Sudah hadir bersama saya dua narasumber yang insya Allah berkompeten untuk membahas masalah di hari ini. Ya, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yaitu Ustadz Muhammad Sahir SM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz ya sudah hadir ya. Ya pemirsa, beliau pengasuh rumah yatim dan pesantren Ruhama di Gunung Sindur Bogor dan juga selalu aktif menjadi pendakwah, Masya Allah ya. Dan narasumber kita yang kedua pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk Ustadz Dr. Haji Ahmadi Rojali LCMA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Ya, senang kita berjumpa kembali ya Pak Ahmadi ya. Sehat Bunda. Alhamdulillah. Ya, beliau aktif sebagai dosen dan asesor sertifikasi haji dan umroh Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah dan juga selaku Ketua Komisi Hukum dan Advokasi DPP ADAI. Masya Allah. Ya, Ustadz, kita hari ini membahas tentang malam Lailatul Qadar ya. Ini malam semua pasti mengimpikan bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar. Nah, sebelum kita berbicara lebih panjang, saya ingin tanya kepada Ustadz Sahir. Ustadz Sahir, apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar itu, Ustadz? Silakan. Oke, mengenai malam Lailatul Qadar, mungkin ini sesuatu pertanyaan besar ya, khususnya bagi kita semua. Ya. Yang kita perlu pahami bahwasannya, ya, al-lail artinya malam. Al-Qadar itu artinya penetapan. Jadi di dalam bulan Ramadan ini, khususnya di 10 malam terakhir di malam Lailatul Qadar, kita semua mengimpikan itu. Artinya kalau kita maksimalkan di dalam bulan Ramadan ini, otomatis kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, jadi intinya di sini bahwasannya malam Lailatul Qadar ini adalah sesuatu yang sangat dinanti-nantikan oleh kita khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Ya, Ustadz Ahmadi, mengapa banyak sekali muslimah merindukan Lailatul Qadar? Ya, silakan Ustadz. Tentunya itu satu impian bagi seluruh muslim di dunia. Kenapa demikian? Pertama kita mendapatkan perintah Iqra, bacalah. Nah sekarang kita mendapatkan tempat dan waktunya. Apa itu? Lailatul Qadar. Maka siapapun di antara kita tidak punya asa, tidak punya cita-cita, rasanya mustahil. Kenapa? Karena Lailatul Qadar adalah malam yang menjadi satu impian untuk kita semua menggapainya. Kapan dan dimanapun kita berada, tentunya itu sangat merindukan kita. Hari ini pun, saat ini pun, jam detik ini saja, padahal belum malam. Rasanya pengen cepat-cepat malam. Kenapa? Karena identifikasi Lailatul Qadar adalah satu malam yang betul-betul mustaq, sangat dirindui, sangat dikagumi, bahkan dinanti-nanti oleh seluruh umat tentunya. Masya Allah ya. Nah, untuk kita mengimpikan sesuatu itu pastikan kita harus usaha ya. Karena kan nggak mungkin dia ujub-ujub datang begitu saja. Betul, betul. Nah, gimana nih Ustadz Sahir, cara kita, usaha kita untuk mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar? Silakan. Jadi intinya di sini ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau kita mengimpikan khususnya di dalam malam Lailatul Qadar ini, ya, di situ sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kita harus banyak-banyak melaksanakan ibadah. Yang pertama, ya, qiyamul lail, yang kedua baca Al-Quran, yang ketiga i'tikaf di masjid, dan banyak zikir
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita memaksimalkan di dalam bulan Ramadan ini, khususnya di akhir 10 akhir malam bulan Ramadan, insya Allah kalau kita maksimalkan hal seperti ini, kita akan mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar ini. Nah, yang pertama tadi itu, kita maksimalkan baca Al-Quran kita atau sholat tahajud lah, sholat tarawih dulu. Nah, kadang orang kan habis tarawih, udah selesai. Nah, sebenarnya habis tarawih itu kan kita alangkah baiknya di bulan Ramadan ini kita berdiam di masjid ya untuk melaksanakan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau sembari menunggu sholat tahajud, membaca Al-Qur'an. Kalau kita maksimalkan itu, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan langsung dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dalam firman-Nya, tanazzalul malaikatu fihi mir ruhi. Nah, maka pada malam Lailatul Qadar Allah akan mengutus semua para malaikatnya untuk hadir ke dunia. Untuk apa? Untuk menetapkan semua takdir manusia untuk mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar ini. Itu langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kalau kita terlewatkan, kita akan tidak mendapatkan keberkahan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz Zahir dan Ustadz Ahmadi ya, nanti kita sambung lagi, kita rehat dulu ya. Dan yang pasti pemirsa, materi kita malam Lailatul Qadar kali ini menarik sekali. Jangan kemana-mana, kita sambung lagi tentunya setelah yang satu ini. Malam Lailatul Qadar, malam yang baik, lebih baik dari 1000 bulan dan juga selalu kita impikan oleh jutaan muslim dan muslimah di dunia. Masya Allah. Ya, berarti barokahnya Lailatul Qadar itu benar-benar. Amin. Benar-benar bagaimana caranya kita dapat rindu? Tadi kan Ustadz Zahir bilang, ya usaha. Jadi semakin banyak menjalankan perintahnya, terutama di bulan Ramadan ya Ustadz Zahir ya. Iya. Nah Ustadz Ahmadi, kita juga pengen tahu nih Ustadz, pasti ada peristiwa-peristiwa pada malam Lailatul Qadar. Nah peristiwanya peristiwa apa saja itu Ustadz, silakan. Banyak yang bisa kita ketemukan dari sirah nabawiyah Rasul, di antara yang tidak kasat mata. Dan ini tentunya mendorong teman-teman kita di luar sana, abang-abang kru, ya kan, semua abang-abang ojol dan seterusnya. Jangan pernah kecil hati bahwa Lailatul Qadar itu hanya untuk mereka yang di masjid. Ternyata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawir. Ada peristiwa di mana Rasul itu berada di samping masjid, berada di sayap masjid. Itu artinya bahwa kejadian ini menjadikan bahwa butuh ikhtiar luar biasa dari kita untuk menggapai apa sebetulnya yang ada dalam malam Lailatul Qadar. Bahwa kita ketahui pertama adalah perintah untuk membaca, maka di malam Lailatul Qadar itu adalah bentuk waktu di mana Allah turunkan Al-Quran. Namanya juga malam Lailatul Qadar, bahkan disebut dengan malam nuzulul Quran. Ya, nazala yanzilu nuzulan, itu artinya bahwa turun dari atas ke bawah. Itu artinya bahwa peristiwa yang luar biasa, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian sampai kepada kita semua hari ini. Itu artinya bahwa Lailatul Qadar juga bagian dari yujawir tadi, bahwa Rasul kemudian melakukan aktivitas di samping masjid. Bahkan sampai sekarang kita bisa dapatkan yang namanya ustuwanatus sarir, tiang di mana Rasul pernah bersandar. Disitulah Rasul beribadah, disitulah Rasul tertidur sejenak. Bahkan ada di antara raudhah, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah, antara rumah dan mimbar Rasul itu adalah taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jarak 23 meter yang pernah kita datang ke sana. Itu menunjukkan bahwa kejadian-kejadian ini mestinya
terus kita wariskan, terus kita upayakan untuk generasi-generasi mendatang. Masya Allah ya. Yang pasti semua memang merindukan malam Lailatul Qadar. Nah Ustadz Zahir, apakah juga Rasulullah menyerukan umatnya juga untuk meraih Lailatul Qadar ini Ustadz? Ya, jelas ya. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan ketika di malam Lailatul Qadar ini khususnya, ya, bahasa kiasannya Rasulullah, beliau mengencangkan sarungnya. Artinya ini bahasa kiasannya, artinya beliau menjauhi semua istri-istrinya beliau. Karena apa? Karena memfokuskan untuk mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar ini. Ya, artinya apa? Ya, kalau kita di dalam bulan Ramadan ini, khususnya di akhir bulan Ramadan, ya, kita harus maksimalkan. Ya, seperti bahasa kiasannya Rasulullah, jangan sampai di akhir bulan Ramadan kita tambah mendekatkan istri, ya, itu bahasa anunya. Tapi kalau kita di dalam bulan Ramadan ini, seperti yang bahasa kiasannya Rasulullah itu, mengkencangkan ikat pinggang, artinya menjauhi istri kita untuk lebih memaksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan hal seperti itu kita akan mendapatkan keberkahan dari Lailatul Qadar itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Iya, jadi memanfaatkan sekali ya, terutama di bulan Ramadan ini ya, untuk meraih ridho Allah, semakin dekat insya Allah bisa mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar yang selalu kita rindukan, yang selalu kita impikan. Masya Allah. Nah, tadi sudah diajarkan juga tentang bagaimana cara meraihnya, ya, bagaimana cara kita berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, kalau dalam dalil Al-Quran, ya Ustadz Ahmadi, pasti ada yang menganjurkan, mengarahkan kita untuk meraih malam Lailatul Qadar ini. Jadi dalam Al-Quran dan As-Sunnah, apakah ada, Ustaz? Allah firmankan dalam surat ke-97 di ayat pertama, dan kita sudah hafal tentunya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwa sungguh Allah telah turunkan di malam itu Lailatul Qadar Al-Quran. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan untuk kita mengajarkan, ayo Allah sediakan momentum besar, Allah jadikan fursah sa'idah, Allah berikan Ramadan mubarak, fursah mubarakah, momentum yang boleh jadi, mohon maaf lahir batin, ini boleh jadi Ramadan terakhir kita. Ketika Allah sudah kabarkan, Allah gariskan, kita cuma nonton doang, mau apa? Sudah saatnya kita menjadi aktor-aktor ulung dalam menjalankan skenario yang Allah siapkan, yaitu di malam Lailatul Qadar. Yang kedua, ya, Rasul pun pernah menegaskan kepada kita untuk apa? Untuk terus bermujahadah. Melakukan apa? I'tikaf di awakhir syahri Ramadan, 10 hari terakhir. Bahkan Rasul mengajarkan, carilah, ambillah, kejarlah di awakhir syahri Ramadan, detik-detik terakhir bulan Ramadan. Namun semua insya Allah Lailatul Qadar akan mendatangi kepada siapa? Mereka yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di masjid, di jalan, di angkot, di semua tempat insya Allah Lailatul Qadar akan mendatangi ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, karena yang tahu niat itu kan hanya Allah Subhanahu wa taala, ya Ustadz ya. Betul. Jadi mau dimanapun kita berada itu memang semua juga balik ke dalam niat kita masing-masing. Mudah-mudahan dimanapun kita berada diniatkan hanya lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Lailatul Qadar pun bisa kita dapatkan bersama. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan melanjutkan diskusi hari ini di Jelang Iftar, tentunya setelah yang satu ini. Malam Lailatul Qadar bersama Ustadz Ahmadi dan Ustadz Zahir, ya.
Saya membicarakan masalah malam Lailatul Qadar ini jujur jadi kepengen banget dapatnya. Ya jadi Masya Allah nih ya. Ya Ustadz Zahir, apakah ada perbedaan di mana orang-orang yang pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar ini Ustadz? Silakan. Ya jelas ya, untuk masalah perbedaan, ya, jelas sekali orang yang mendapatkan keberkahan ya, yang terutama keberkahan dari pada Lailatul Qadar itu sendiri. Ya, kalau kita melihat orang yang mendapatkan keberkahan dari Lailatul Qadar ini, otomatis dia akan selalu bertakarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia sudah berpikir bahwasannya ini sesuatu yang dahsyat yang Allah berikan kepada dia. Karena apa? Ya, karena kita lihat ya, dalam suatu tahun itu kan sekali datangnya Lailatul Qadar ya. Otomatis dia berpikir bahwasannya tahun depan kan nggak mungkin saya dapat lagi. Artinya keberkahan ini ya. Ya, otomatis dia akan memaksimalkan dengan waktunya ini. Nah, ketika dia meninggal nanti ya, maaf aja meninggal nanti, otomatis ada pertanggungjawaban yang luar biasa. Karena apa? Karena dia telah mendapatkan keberkahan dari Lailatul Qadar itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Ya, Masya Allah ya. Nah, untuk Ustadz Ahmadi juga nih, berhubungan kita berbicara malam Lailatul Qadar di tengah pandemi saat ini. Nah, kalau biasanya kan kita banyak di masjid gitu ya Ustadz ya. Nah kalau situasi seperti ini kan otomatis kan kita juga harus hati-hati gitu ya. Nah ini bagaimana menyikapi, bagaimana cara kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu di tengah pandemi seperti ini Ustadz? Silakan Ustadz Ahmadi. Pertama, apa yang sudah disepakati oleh pemerintah, kita ambil itu, kita jalankan, kita patuhi. Karena tidak ada yang kontradiktif. Protokoler kesehatan sudah Allah dan Rasulnya ajarkan 14 abad yang lalu, jauh sebelum ada perda dan seterusnya. Itu artinya bahwa tetap kita menjalankan protokol kesehatan, menggapai malam Lailatul Qadar masa pandemi. Yang kedua, Rasul sampaikan, ini tips buat kita. Al-ibadatu, ya kan, beribadah, ya kan, di dalam satu kesempitan kahijrotin alayya, sama pahalanya dengan yang hijrah zaman Rasul. Artinya teman-teman ya dimanapun aktivitasnya tidak usah khawatir bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak semerta-merta dia momentum besar mereka yang di masjid, di musola dan seterusnya. Dimanapun kita berada, Lailatul Qadar akan mendatangi kita. Kenapa? Kita niatkan beribadah dalam pekerjaan kita, mencari nafkah itu kewajiban kita, bertanggung jawab kepada anak, istri, keluarga juga tanggung jawab kita. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al, tidak bergeser kaki seorang hamba sebelum dia mampu menjawab pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya an umrin fi ma'afna, ngapain aja di malam Ramadan, ngapain aja 10 terakhir Ramadan. Kok nggak siap-siap nangkep Lailatul Qadar kan gitu. Artinya teman-teman yang di luar masjid nggak usah khawatir. Lailatul Qadar akan menjemput kita. Laksana tamu agung, orang banyak menjemput, kan semuanya bisa berhadapan. Betul sekali Ustaz. Tapi dia kemudian akan mendatangi. Lailatul Qadar akan mendatangi siapapun. Baik yang di masjid, di musola, di surah, di mana saja, di jalan, di ojek, kameramen, kru, abang-abang ojol, semuanya. Masya Allah. Tuh pada semangat semua yang mendengarkan ini ya. Kita jadikan ini momentum mudah-mudahan. Masya Allah. Jadi bukan berarti ada pandemik saat ini kita malah menyerah gitu. Tapi tetap kita berusaha, tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tadi Ustadz bilang di mana saja bisa kita dapatkan. Ya, itu semua memang rahasia Allah ya Ustadz ya. Kahijratin alayya. Masya Allah. Pahalanya luar biasa. Masya Allah. Ya, nah Ustadz Zahir, kan kita yang belum pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar ini juga ingin tahu nih, pasti ada ciri-cirinya yang diberikan ya. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu seperti apa Ustadz? Rindu banget ya kayaknya kita semua ya. Alhamdulillah. Ya silakan Ustadz. Ya, untuk masalah ciri-ciri Lailatul Qadar ini ya telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan para ulamanya sudah sepakati ada beberapa ciri-ciri datangnya Lailatul Qadar itu sendiri. Nah, kita lihat di malam hari ya, awannya tenang dan anginnya ya, tenang. Terus di pagi hari kita lihat ya cahaya matahari beda dengan sebelumnya. Otomatis sinar matahari ini nggak terlalu panas
dan nggak terlalu dingin juga, artinya cuacanya adem. Nah itu ada beberapa ciri-ciri. Nah, kalau ciri-ciri ini kita sudah prediksi, artinya malam Lailatul Qadar itu telah hadir di malam yang telah disampaikan Rasulullah SAW, yaitu malam ganjil ya, antara ke-23, 25, 27, dan 29, kurang lebih seperti itu. Iya, iya. Nah, tadi Ustadz Ahmadi sudah bilang bahwa siapapun bisa menjumpainya malam Lailatul Qadar. Apakah juga termasuk dengan anak kecil? Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab begini, anak kecil juga dia punya satu momentum yang harus kita beritahukan bahwa ini Lailatul Qadar. Murru sabiyakum bisalah idza balagha sab'a sinin. Kalau dia 7 tahun, ajarkan salat, ajarkan Lailatul Qadar, ajarkan satu hal yang maslahat, ya kan? Jangan biarkan bahwa ini dia masih kecil, belum saatnya, tidak. Betul. Namanya tarbiyah, namanya kita mendidik itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Maka anak kecil ini tentunya ketika tadinya mohon maaf ya kan, kok agak bandel sekali, kok luar biasa energik, kok Ramadan ini kelihatannya adem ayem santun, dipastikan insya Allah hakul yakin juga mendapatkan Lailatul Qadar. Karena perubahan itulah yang kemudian menjadi indikator seseorang mendapatkan atau tidak Lailatul Qadar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau anak kecil, mau yang besar, ketika dia berubah dari satu tatanan yang baik menjadi lebih baik lagi, maka dia insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau dia kemudian menyatakan mendapatkan Lailatul Qadar, tapi mohon maaf tidak sesuai dengan kebaikan, itu hanya lip sync. Maka kita berharap Lailatul Qadar mendatangi kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Masya Allah, yang pasti akan mengikuti dengan perilaku kita juga, betul, ya Ustadz ya. Ya baik, Ustadz Zahir, Ustadz Ahmadi berbicara masalah tentang Lailatul Qadar ini, Masya Allah luar biasa sekali ya. Ingin panjang bahasnya, cuman waktu juga yang memisahkan kita. Di akhir acara, Ustadz Zahir silakan memberikan sedikit pesan ke pemirsa, silakan Ustadz. Jadi ada 2 faidah yang kita dapat di dalam malam Lailatul Qadar ini. Yang pertama, ya, kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menetapkan bahwasannya malam Lailatul Qadar itu jatuhnya tanggal 23, tapi beliau hanya menggambarkan malamnya di malam ganjil. Beliau tidak menetapkan di malam ganjilnya itu malam 25. Ya artinya ada faidah besar di sini. Ya. Kalau Allah menyampaikan kepada kita, menggambarkan, jadi patokannya itu malam Lailatul Qadar malam 25, otomatis setelah malam 25 saya yakin kita akan tidak mengejar lagi ya untuk malam Lailatul Qadar ini. Kita malas-malasan. Ini yang faedah yang pertama. Makanya Allah rahasiakan supaya kita tetap mendapatkan keberkahan dari Lailatul Qadar ini, tetap kita berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini. Itu yang pertama. Yang kedua, faedahnya itu supaya kita jangan malas-malasan ya. Kalau kita malas otomatis kan nggak mendapatkan ya, tapi kalau kita maksimal ya, hilangkan kemalasan kita untuk mendapatkan keberkahan daripada malam Lailatul Qadar ini, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, terima kasih Ustadz Zahir. Untuk Ustadz Ahmadi, silakan Ustadz Ahmadi. Terima kasih Bunda. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ayo stay tune, tetap don't go away, don't miss it. Apa itu? Lailatul Qadar. Allah sudah janjikan, Allah sudah kasih momentum. Ayo, jangan jadi penonton, jangan jadi komentator. Ayo kita menjadi aktor-aktor ulung, skenario dari Lailatul Qadar yang Allah sudah siapkan. Masya Allah, terima kasih banyak untuk materi ini hari ini Ustadz Zahir dan juga Ustadz Ahmadi. Mudah-mudahan materi hari ini juga menjadi ladang ibadah kita di bulan Ramadan yang suci ini. Ya, yang pasti pemirsa, marilah kita benar-benar memaksimalkan di bulan Ramadan ini dengan mempertebal iman kita, ketakwaan kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Amin.
Sungguh indah di bulan Ramadan. Banyaklah bertakwa, pertebal iman. Husuk jalankan ibadah dengan penuh kesadaran. Semoga Lailatul Qadar kita dapatkan. Amin, amin, Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Mugi Zainal beserta semua kru yang bertugas mohon undur diri. Mohon maaf apabila kita ada hilaf dan salah. Subhanakallahumma bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.